Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berencana membacakan kitab tafsir atau buku tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Cover bukunya terlihat seperti ini. Mudah-mudahan bisa kami bacakan secara berurutan, dan posisi kita murni membacakan saja. Komentar kita tidak akan banyak, karena kalau banyak nanti kita takutnya terlampau kepada mentafsirkan ulang. Jadi kita murni membacakan saja. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau niat kita bisa selesai seluruh jilid dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini. Ini video perdana, jadi mudah-mudahan kedepannya nanti bisa kita evaluasi, seperti mungkin bisa kita tampilkan di layar gambarnya, halaman-halaman yang kita bacakan, atau lain sebagainya. Yang pasti kita akan berusaha untuk membacakan secara kontinu kitab tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Dan fisik buku yang kita punya seperti ini. Dari covernya ini ada nama penulis Profesor Dr. Hamka. Ini tulisan bahasa Arab dari tafsir Al-Azhar. Ini tafsir Al-Azhar, judul bahasa Indonesia. Ya, ini cover ya. Kemudian ini di bawahnya juzuk 1. Juzuk 1. Kemudian penerbit, ini agak kecil. Penerbitnya Pustaka Panji Mas Jakarta. Nah, ini yang kami pegang, yang saya pegang. Penerbit Pustaka Panji Mas Jakarta. Kita lihat samping bukunya seperti ini. Kemudian di belakangnya seperti ini. Ini untuk pengamanan sampul kita, sampul plastik. Kemudian untuk perdana ini kita usahakan tidak ada satu kalimat atau bahkan satu huruf pun yang tidak kita bacakan. Jadi setelah cover ini, kemudian menuju ke halaman pertamanya seperti ini. Ini ada kaligrafi, kemudian tulisan tafsir Al-Azhar, kemudian ini edisi baru, dalam kurung ya, edisi baru. Itu saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini tentang ketentuan undang-undang atau hak cipta. Ada pasalnya di sini, dan ini sudah lazim ya di dalam buku karangan yang dikeluarkan secara resmi. Jadi ini kita skip, tidak kita bacakan. Kemudian melangkah ke halaman selanjutnya. Ini tafsir Al-Azhar juzuk 1 oleh, nah ini lengkap ditulis nama Buya Hamka, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat atau dalam kurung Hamka. Kemudian di bawahnya Al-Fatihah ayat 1-7, Al-Baqarah ayat 1 sampai 141. Jadi ini jumlah ayat di juzuk 1 ya. Nah, di bawahnya baru nih jelas Pustaka Panji Mas Jakarta. Ini logo Pustaka Panji Mas. Baik.
di halaman selanjutnya ini ada detail buku. Detail buku, sebagaimana biasanya buku itu dicetak punya keterangan detail seperti ini. Nah, dari sini langsung kami bacakan tanpa bolak-balik lagi seperti ini ke kamera, tapi langsung kami bacakan yang penting saja. Tafsir Al-Azhar Juzuk 1 oleh Profesor Dr. Hamka diterbitkan pertama kali oleh penerbit Pustaka Panji Mas Jakarta 1982 pp 92.01. Ini kemungkinan kode ya, kode penerbitan. Setelahnya anggota IKAPI, ini Ikatan Penerbitan Buku ya. Ini alamat Jalan Kenanga nomor 6 Bintaro Jakarta. Emailnya juga ada. Kemudian hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggrisnya juga ditulis all right reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang. Kemudian desain sampul oleh Hardiono. Layout oleh Adnan R. Cetakan Januari 2001, tanda kurung edisi revisi. Kemudian di bawahnya Maret 2004. Kemudian di bawah sekali Oktober 2005. Jadi buku yang kami pegang ini adalah cetakan Oktober 2005. Kemudian di bawahnya ada KDT. Keterangan KDT itu adalah katalog dalam terbitan. Ada nomor ISBN-nya. Kemudian dirincikan jumlah halamannya 431 halaman. Nomor ISBN-nya lengkap. Kemudian di bawahnya percetakan. Berarti yang mencetak ya. Kalau tadi yang menerbit, yaitu PT Citra Serumpun Padi Jakarta. Nah, inilah buku yang saya pegang sesuai keterangan yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian kita lanjutkan ke daftar isi. Bentuknya seperti ini. Saya bacakan lagi. Daftar isi juz 1. Pertama, setengah abad Tafsir Al-Azhar, titik-titik panjang kode I. Kemudian kata pengantar Tafsir Al-Azhar, titik-titik panjang kode 1. Ini halaman 1 ya. Kemudian di bawahnya pendahuluan halaman 4. Kemudian Al-Quran titik-titik panjang halaman 9. Kemudian I'jazul Quran halaman 15. Lalu isi Mukjizat Al-Quran halaman 18. Kemudian Al-Quran lafaz dan makna halaman 30. Selanjutnya menafsirkan Al-Quran halaman 34. Lalu haluan tafsir halaman 53. Kemudian mengapa dinamai Tafsir Al-Azhar halaman 57. Kemudian hikmat ilahi halaman 66. Jadi ini dari halaman 1 atau dari halaman kode I sampai 66 halaman. Ini berisi atau belum masuk kepada ayat dan surat Al-Quran. Selanjutnya di bawahnya setelah ada spasi panjang long space, surat Al-Fatihah dalam kurung pembukaan halaman 79. Lalu Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang halaman 116. Kemudian di antara jahar dan sir
halaman 121. Lalu dari Hal Amin halaman 129. Kemudian Al-Fatihah dengan bahasa Arab halaman 130. Kemudian kesimpulan halaman 134. Space panjang lagi. Kemudian tertulis surat Al-Baqarah dalam kurung lembu betina halaman 140. Kemudian pendahuluan halaman 141. Lalu takwa dan iman halaman 146. Kufur halaman 157. Nifak 1 Romawi, Nifak 1 halaman 165. Nifak 2 nya Romawi halaman 172. Kemudian malaikat dan khalifah halaman 199. Lalu tentang khalifah halaman 206. Dakwah kepada Bani Israel halaman 232. Kemudian menyembelih lembu betina halaman 282 atau 282. Lalu sopan santun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallamnya disingkat dengan 3 huruf S.A.W SAW halaman 334. Kemudian perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam halaman 381. Kemudian menjadi imam sesudah lulus ujian halaman 382. Lalu space panjang lagi. Di bawah sekalinya tertulis bibliografi. Bibliografi halaman 421. Itulah yang ada di halaman daftar isi. Sudah kami bacakan secara lengkap. Kemudian bibliografi ini berisi sekitar 10 halaman. Makanya keseluruhan buku Tafsir Al-Azhar Juz 1 yang seperti ini berjumlah 431 halaman. Baik, kita melangkah ke halaman berikutnya. Di sininya kosong, lalu di sini mulai masuk ke sesuai dengan isi sesuai dengan daftar isi tadi. Saya lanjut membacakan. Setengah abad Tafsir Al-Azhar. Dengan mengucapkan kalimat puji-pujian pada Allah, pada edisi ini, yaitu penerbitan pertama Tafsir Al-Azhar pada tahun 2000 atau yang sering disebut sebagai milenium ketiga, kami penerbit Pustaka Mas dan segenap ahli waris Buya Hamka menyatakan rasa syukur yang tiada terhingga pada Allah dan terima kasih pada segenap muslimin dan muslimat, khususnya para peminat Tafsir Al-Azhar ini. Jadi ini setengah abad, judulnya setengah abad Tafsir Al-Azhar dari perkataan penerbit ini, Pustaka Panji Mas. Di paragraf berikutnya, bila dihitung-hitung sejak pertama terbitnya tahun 1966 sampai tahun 2000 sekarang. Tahun 2000 sekarang berarti ketika kalimat ini disusun ya, dibuat yang berjudul setengah abad Tafsir Al-Azhar tadi, tahun 2000 yang sedang kita bacakan. Tafsir Al-Azhar ini telah berumur sekitar 34 tahun. Katakanlah hampir setengah abad. Kalau tahun 2000 itu sudah 34 tahun, sekarang tahun 2025 berarti 34 tambah 25
berarti sudah 59 tahun. Ini sudah lebih dari setengah abad ketika kita membacakan sekarang. Di paragraf berikutnya, mengenai riwayat tafsir ini, almarhum secara panjang lebar telah menjelaskan dalam bagian pengantarnya yang berjudul Hikmat Ilahi. Almarhum ini maksud tentu Buya Hamka, karena Buya Hamka di tahun 2000 sudah wafat, sudah meninggal dunia. Jadi penerbit menuliskan almarhum maksudnya tentu Buya Hamka sendiri. Selanjutnya, edisi pertama juz 1 tafsir ini diterbitkan oleh penerbit pembimbing masa di Jakarta, tapi hanya sampai pada juz 3. Itu diterbitkan oleh penerbit bernama Pembimbing Masa di Jakarta, tapi hanya sampai juz 3. Setelah terhentinya penerbitan Pembimbing Masa tadi, diteruskan oleh Yayasan Nurul Islam yang juga penerbit majalah Panji Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Buya Hamka sendiri. Itu pun sampai jilid atau juz ke-15, berarti separuh Al-Quran. Selanjutnya, di samping pustaka Panji Mas yang hanya kebagian menerbitkan 15 jilid dari juz 16 sampai juz 30 dengan huruf Romawi, itu semuanya dari juz 16 sampai juz 30, berarti keseluruhan, berarti setengah bagian akhir maksudnya, oleh pengarangnya Buya Hamka diserahkan pada Pustaka Islam Surabaya, Jawa Timur ya. Kemudian syukur alhamdulillah pada tanggal 17 Februari 1981 bertepatan dengan hari lahir almarhum ke-73, lengkaplah penerbitan tafsir Al-Azhar oleh penerbit Yayasan Nurul Islam dalam kurung Panji Masyarakat dan Pustaka Islam. Suatu upacara sederhana tasyakur atas selesainya penerbitan tafsir Al-Azhar yang dihadiri oleh para sahabat dan jamaah Masjid Al-Azhar diselenggarakan di masjid itu beberapa bulan sesudah itu, tepatnya tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka berpulang ke rahmatullah akibat serangan jantung. Jadi ini ritmenya dari tahun 1966 sampai ke tahun 81, di mana di tahun 81 24 Juli itulah Buya Hamka berpulang ke rahmatullah. Itu isi dari halaman ini yang sudah bisa kita pahami bahwa itu yang disampaikan oleh penerbit. Berlanjut, belum selesai yang dari penerbit, tapi sudah pindah halaman. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba saja kami mendapat berita dan menyaksikan sendiri terbitnya tafsir Al-Azhar keluaran Malaysia yang tidak kami ketahui siapa nama penerbit dan siapa yang memberi izin. Bukan saja di Malaysia, Singapura juga, dan Brunei juga. Tafsir Al-Azhar ciplakan itu juga beredar di Indonesia. Jadi tafsir ini, di paragraf ini ada juga tafsir Al-Azhar, tapi keluaran Malaysia. Nah, beredarnya di Malaysia tentu iya, di Singapura juga, Brunei Darussalam juga, dan di Indonesia juga beredar tafsir itu, tapi keluaran Malaysia. Coba kita lanjutkan paragrafnya. Bagi kami merasa sulit untuk mencari tahu siapa penerbit gelap itu. Masih kata penerbit Panji Mas ini ya berarti. Maka mengatakan tidak bisa mencari tahu atau sulit mencari penerbit yang keluar Malaysia tadi berarti.
Terlebih lagi karena belum adanya perjanjian antar Indonesia dan Malaysia mengenai soal ciplak menciplak. Kami, pihak ahli waris dan penerbit Pustaka Panji Mas, tak bisa berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Jadi itulah faktanya ketika itu. Penerbitnya tidak bisa atau sulit dicari oleh ahli waris serta Pustaka Panji Mas. Ketika saudara, ini di paragraf selanjutnya, ketika saudara Ahmad Semaid, Haji Ahmad Semaid dari Pustaka Nasional Singapura, berarti ini nama seseorang yang berasal dari Pustaka Nasional Singapura, mengatakan keinginan dan minta persetujuan pada ahli waris menerbitkan tafsir ini di Singapura. Maka jawabannya, kami segenap ahli waris menyetujui permintaan dari Haji Ahmad Semaid tadi, orang Singapura, berarti nama ininya Pustaka Nasional Singapura. Kami menyetujui ahli waris, tentu saja dengan syarat-syarat dan perjanjian yang lazim berlaku. Berarti di paragraf ini ada keinginan dari seseorang bernama Haji Ahmad Semaid dari Pustaka Nasional Singapura berkeinginan untuk menerbitkan juga tafsir Al-Azhar, tapi meminta izin. Bedanya dengan yang tadi tidak minta izin gitu. Dengan demikian, di samping Pustaka Panji Mas Indonesia, penerbit resmi tafsir Al-Azhar ini ialah Pustaka Nasional Singapura. Juga ini resmi karena minta izin tadi ya. Adapun di luar itu adalah penerbit gelap. Ini memang tertulis seperti ini ya, penerbit gelap. Kalau penonton punya bukunya ini bisa dibaca langsung ya. Terakhir kami juga mendapat kabar buku tafsir Al-Azhar gelap itu, ada lagi kata gelapnya, beredar dengan harga yang lebih murah di Muang Thai. Muang Thai tulisannya, tentu Thailand ya. Dan dibaca oleh umat Islam Patani, Thailand Selatan, di Muang Thai itu. Berarti ada kabar tafsir Al-Azhar yang tanda kutip tidak resmi itu juga sampai ke Thailand Selatan, di Patani, di Muang Thai. Muang Thai, Thailand. Ini tulisannya Muang Thai ya, tidak ada tulisan Thailandnya. Tapi kalau Muang Thai, Patani itu tentu negaranya sudah Thailand. Thailand bagian selatan. Ini paragraf terakhir dari sepatah dua kata dari penerbit ya. Adanya penciplakan seperti itu tentu saja sangat merugikan. Namun di pihak lain, meluasnya penyebaran serta tingginya minat masyarakat di Indonesia, di Malaysia dan Muang Thai, mungkin Singapura, Brunei juga termasuk ini ya, membaca buku ini maksudnya tafsir Al-Azhar, membawa kami berdoa semoga semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal dan ibadah bagi almarhum ayah kami, berarti Buya Hamka. Manfaat lain juga dari tafsir ini adalah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi Islam yang menjadikan tafsir ini sebagai bahan skripsi ataupun disertasi untuk memperoleh gelar sarjana S1, S2 dan S3. Habis di paragraf dari penerbit di halaman ini. Di bawah ini penerbit Jakarta, Ramadan 1421 Hijriah, bulan Desember tahun 2000 Masehi. Jadi sudah selesai kita bacakan yang komentar atau sepatah dua kata dari penerbit yang berjudul tadi Setengah Abad Tafsir Al-Azhar. Rekaman kita sudah 24 menit. Ini sudah pas menurut perencanaan kita, dan di video selanjutnya akan kita lanjutkan nanti kata pengantar Tafsir Al-Azhar. Ini berisi nanti orang-orang yang saya kenang, kata Buya Hamka. Jadi itu saja. Ini video pertama, memang tidak bisa buru-buru
Kami berusaha membacakan seluruh letter lek di dalam ini, dari segi kalimatnya, bahkan dari yang tertulis huruf per hurufnya tidak kami kurangi. Dan kita juga tidak akan memberikan tafsiran baru. Intinya kita membacakan, semoga-moga tafsir Al-Azhar ini bisa dipelajari, dibaca ulang, kemudian diambil hikmahnya, dan tentu mudah-mudahan seluruh manfaat dari tafsir Al-Azhar ini mengalir terus kepada beliau Buya Hamka, dan moga-moga beliau di alam barzah mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup video ini dengan niat baik kita membacakan hampir seluruh isi di dalam buku ini, khususnya yang kami pegang. Kami usahakan tidak terlewat satu kalimat dan satu kata pun. Maka dari itu terima kasih kepada penerbit Pustaka Panji Mas Jakarta atas buku yang telah mereka keluarkan ini. Semoga jadi pahala dan amal jariah hendaknya. Terakhir tentu kepada ahli waris anak cucu Buya Hamka, izinkan kami untuk mencoba ya, mudah-mudahan sampai niat kita untuk membacakan keseluruhan dari karangan Buya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar ini. Mudah-mudahan keluarga reda dengan sedikit banyaklah usaha kita untuk membacakan tafsir ini. Ini video pertama, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dari video yang ini, baik dari segi suara, audio, ataupun video, ataupun angle pengambilan video kita. Daripada itu, kepada saudara-saudara kaum muslimin penonton yang sempat melihat video ini, terima kasih banyak. Semoga juga kita hendaknya makin berkah ilmu, berkah umur, bahagia keluarga, dan kita dapat belajar terus, terutama kepada Buya Hamka melalui karya beliau. Walaupun Allah yarham Buya Hamka sudah meninggalkan kita tahun 1981, 24 Juli 1981. Itu saja video pertama ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke video berikutnya. Banyak maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.